Setelah 80 tahun merdeka, sejarah Nusantara akan ditulis ulang. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Kalimat ikonik Bung Karno itu kini menggema kembali, bukan hanya sebagai pengingat, tapi sebagai panggilan. Sudah waktunya kita menulis sejarah kita sendiri. Tahun 2025 menandai 80 tahun Indonesia merdeka. 8 dekade bukan waktu yang sebentar. Namun, hingga kini, sebagian besar narasi sejarah yang diajarkan di sekolah, yang dibaca dari buku pelajaran, bahkan yang menjadi referensi akademik, masih banyak yang disusun dari sudut pandang kolonial. Kini, muncul kesadaran baru, sejarah Nusantara harus ditulis ulang oleh bangsa sendiri, untuk bangsa sendiri. Warisan sejarah yang diimpor. Selama ratusan tahun, sejarah kita ditulis oleh mereka yang datang menjajah. Banyak narasi yang dipelintir, tokoh pemberontak dijuluki kriminal, kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit direduksi hanya menjadi catatan kaki, dan kekuatan peradaban lokal dikaburkan dengan istilah-istilah netral semacam primitif atau tradisional. Sejarah versi kolonial mengajarkan bahwa bangsa ini tidak punya apa-apa sebelum mereka datang, padahal fakta arkeologis dan naskah kuno menunjukkan sebaliknya. Generasi baru, perspektif baru. Kini, generasi muda mulai menggali kembali sejarah dari akar rumput. Kajian ulang atas prasasti dan manuskrip lokal yang selama ini terpinggirkan. Pemetaan situs-situs kuno yang tidak tercatat dalam buku sejarah arus utama. Kritik atas narasi sejarah Belanda, Portugis, Inggris, hingga Jepang, yang seringkali mengaburkan peran pahlawan lokal. Bahkan dalam bidang budaya populer, mulai muncul gelombang minat terhadap kisah leluhur, kerajaan kuno, dan tradisi yang telah dilupakan. Film, musik, dan komik pun ikut menjadi medan perlawanan naratif. Menulis sejarah dengan kacamata sendiri. Menulis ulang sejarah bukan berarti menghapus masa lalu, melainkan merekonstruksi kebenaran dengan perspektif yang lebih adil dan berimbang. Contoh konkret, peran perempuan dalam perjuangan Nusantara yang selama ini dipinggirkan. Kontribusi etnis Tionghoa, Arab, India, hingga Papua dalam perjuangan kemerdekaan. Rekonstruksi sejarah Majapahit, Sriwijaya, Kediri, hingga Ternate dan Tidore yang jauh lebih kompleks daripada sekadar daftar raja dan peperangan. Sejarah lokal adalah sejarah global. Dengan teknologi, kini kita bisa mengakses naskah kuno, arsip kolonial, dan sumber sejarah primer dari seluruh dunia. Sejarah Nusantara bukan lagi sejarah daerah, melainkan bagian dari sejarah dunia. Perdagangan rempah, pelayaran maritim, diplomasi antar kerajaan, semua itu menunjukkan bahwa nenek moyang bangsa ini pernah menjadi aktor penting dalam geopolitik global. Menuju sejarah yang membebaskan, menulis ulang sejarah adalah bagian dari dekolonisasi pengetahuan. Ini bukan sekadar wacana akademik, tapi bentuk keberanian bangsa untuk berdiri dengan jati dirinya sendiri. Setelah 80 tahun merdeka, kita tidak lagi menunggu sejarah ditulis orang lain. Kita menulisnya sendiri, dengan kata-kata kita, dari tanah tempat kita berpijak. Masa lalu yang mengarahkan masa depan. Masa depan tidak bisa dibangun di atas narasi yang pincang. Jika kita ingin membentuk generasi yang bangga dan percaya diri, maka fondasinya adalah sejarah yang jujur dan membebaskan. Menulis ulang sejarah bukan tentang masa lalu, tetapi tentang masa depan. Dan hari ini, pena itu ada di tangan kita.